Selamat datang di podcast RSUD Kabupaten Buleleng. Senang sekali hari ini saya Titin Ardiani bisa menemani Nyama Buleleng semua dalam diskusi kesehatan dengan topik diabetes di usia muda, suatu kondisi yang semakin sering kita temui. Bersama kita sudah hadir seorang ahli di bidang gizi yang akan membantu kita untuk memahami secara lebih dalam terkait topik ini. Kita sapa narasumber kita, Bapak Eka Subiarta, SST. Halo Bli Eka. Halo Titin. Ya, apa kabar Bli? Astungkara baik, sehat selalu. Sehat selalu. Baik Bli Eka, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, bisa Bli Eka jelaskan atau mungkin perkenalan diri dulu terkait profesi Bli Eka? Oke, terima kasih ya pada host kita Titin. Oke, Nyama Buleleng, perkenalkan nama lengkap Gede Eka Subiarta. Nah, biasanya sih dipanggilnya Eka Subi ya kalau di Buleleng ya. Profesi saya seorang ahli gizi dan saat ini bekerja di salah satu rumah sakit daerah di Kabupaten Buleleng, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng ya. Oke Bli Eka, jadi Bli Eka adalah seorang ahli gizi. Relevan sekali dengan topik kita hari ini yaitu diabetes di usia muda. Nah Bli Eka, untuk memulai diskusi kita, Bli Eka bisa jelaskan sedikit terkait apa sih itu diabetes mellitus Bli Eka? Oke, nah Nyama Buleleng ini sebenarnya sebuah topik yang sangat menarik buat kita bahas ya, karena kita akan bicara terkait dengan diabetes. Nah, kalau kita bicara istilah atau pengertiannya, sebenarnya kalau diabetes ini sebenarnya adalah sebuah kondisi kronis di mana kadar gula dalam darah lonjakannya itu agak tinggi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ini disebabkan karena gangguan produksi insulin. Nah, kita punya hormon pankreas nih di dalam tubuh. Hormon ini yang tugasnya mengatur sekresi dari insulin itu sendiri. Insulin untuk energi ini diatur sama hormon pankreas. Nah, maaf, kelenjar pankreas. Di sini inilah yang kinerjanya kurang bagus. Jadi lonjakan kadar gulanya ikut naik turun, Titin. Oke, jadi itu ya diabetes mellitus Nyama Buleleng. Nah, Bli Eka, di zaman dulu nih ya, yang dulu-dulu diabetes mellitus ini lebih banyak ditemui pada orang-orang tua. Iya. Kenapa sih sekarang ada sehingga muncul topik ini diabetes di usia muda? Kenapa bisa seperti itu? Oke, iya. Kita ketahui ya Nyama Buleleng dulu nih, diabetes nih penyakit orang tua. Ya. Tapi sekarang paradigma seperti ini bergeser ke usia muda. Kenapa? Tentu hal pertama yang menyebabkan adalah lifestyle atau gaya hidup. Gaya hidup sekarang di usia muda banyak yang sedentary lifestyle, aktivitas fisik kurang, olahraga kurang. Ini hati-hati. Teman-teman Nyama Buleleng yang bekerja di belakang meja, yang aktivitasnya istilahnya full time 8 jam tanpa gerak aktivitas fisik, tentu sangat hati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pola makan. Ya, Titin ya, kita seperti kita ketahui di sekitaran kita banyak sekali jenis makanan, jenis minuman yang viral. Ya, tapi ini hati-hati. Kita remnya ini belum, ini semua kerjaan. Perlu ngerem diri sendiri nih. Benar sekali. Dan Nyama Buleleng perlu saya garis bawahi di sini, bukannya tidak boleh ya. Jadi kebanyakan kasus atau case kita sekarang di usia muda, kita terlalu over, kita terlalu banyak. Jadi dengan terlalu banyak di sini makanan minuman manis viral, justru konsumsi air putih yang sangat kurang. Oke, pernah loh saya Bli Eka mendengar dan membaca ada orang yang nggak bisa minum air putih sebelum ataupun sesudah makan, nggak bisa, dengan misalnya ya dengan teh, es teh. Kalau air putih nggak bisa dia. Gimana tuh Bli Eka? Nah ini dia, itu kembali ke habit kebiasaan. Jadi kita terbiasa habis makan, pingin yang manis-manis nih. Itu hati-hati ya Nyama Buleleng ya. Jadi justru yang paling saya rekomen adalah sebelum sesudah makan, air putih itu bahasanya wajib. Saya garis bawahi wajib dan harus. Jangan sampai air putih yang mungkin kelihatannya sepele, simpel, apa sih ini air putih. Tapi kalau kita ibaratkan di sini sebuah
mobil ataupun sebuah sepeda motor, Bensinnya? bukan. Olinya ini. Oh, iya. Saya kira Iya. bensin. Olinya kurang, mobilnya nggak bisa jalan, motornya nggak bisa berjalan. Tubuh kita seperti itu. Oke. Jadi ingat, nyamuk beleleng air putih ini saya bahasakan wajib, ini nggak boleh nggak. Jadi biasakan baru bangun tidur. Nah, dari bangun tidur loh sebenarnya kita biasakan air putih. Sebelum sesudah makan wajib air putih. Berapa Ya. sih perlunya air putih sehari, Bleka? Oke, air putih ya. Nah, kalau kita bicara berapa perlunya air putih, nah, nyamuk beleleng kan punya Tupperware sekarang, atau paling gampang deh nyari botol yang gede, MDK yang gede, isian 1,5 liter, itu minimal. Jadi kalau lebih dari itu, kita cukup air putih. Atau cara sederhana yang bisa kita pantau tiap hari, kita bisa deteksi dari air kencing kita. Kalau warna air kencing kita bening atau kuning bening, tubuh kita terhidrasi dengan baik. Jadi cukup air putihnya. Kalau nyamuk beleleng air kencingnya kuning keruh, apalagi pekat, apalagi tidak kuning, perlu menghubungi fasilitas kesehatan. Oke, jadi itu tandanya, Bleka ya? Iya, benar sekali. Nah, terkait tadi beli, saya terasa menarik sekali yang viral gitu. Sekarang banyak sekali apa-apa viral gitu. Yes. Ya, apa-apa harus viral, terutama makanan, minuman. Sekarang berbagai jenis ada makanan, minuman viral, dan itu menjadi suatu yang wajib dicoba bagi generasi muda ya, karena banyak sekali kalau yang viral-viral itu digandrungi oleh generasi muda. Bagaimana pendapat Bleka terkait makanan dan minuman viral tersebut? Apakah mampu ataupun menjadi salah satu faktor pemicu munculnya diabetes di usia muda, Bleka? Oke, terima kasih. Nah, makanan ataupun minuman yang viral ya, saya garis bawahi di sini, negara kita punya aset kuliner yang sangat banyak. Sah-sah saja kita kok mencoba, tapi ingat, jangan berlebihan. Makanya ada istilahnya cheat day. Cheating day. Yes, itu maksudnya cheating day. Jadi 6 hari dengan pola yang bagus, di hari yang ke-7 boleh sekali. Tapi besoknya jangan kebablasan. Kembali ke clean eating, ya. Iya, jadi aman. Jadi ini kenapa saya bilang aman? Jadi ini akan porsinya tidak berlebih. Yang banyak terjadi sekarang, kita anak muda bikin tugas, nongki, nongkrongnya di tempat yang notabene di sini banyak makanan minuman viral. Dan kita nongkrongnya tiap hari, minumannya itu saja. Tuh, banyak pilihannya, menarik. Ya, menarik. Ini nih, hari ini saya coba ini nugas, besok saya coba ini gitu ya saja. Efeknya apa? Kadar gulanya ikut naik turun karena kita nggak balance dia. Oke. Nah, itu hati-hati ya nyamuk beleleng ya. Jadi hati-hati ya, nggak semua yang viral itu baik. Boleh, cuma kita wajib merem di diri kita sendiri, jangan sampai boncos. Iya, benar sekali. Oke, Bleka. Nah, kembali lagi, pola makan sudah. Tadi ke lifestyle, sedentary lifestyle. Bagi nyamuk beleleng yang banyak bekerja, yang yang di belakang meja, yang mayoritas diam tidak bergerak seperti itu merupakan salah satu faktor resiko juga. Nah, berapa menit sih Bleka untuk seharinya kita perlu untuk aktivitas fisik sehingga kita bisa menjaga tubuh kita agar terhindar dari diabetes mellitus? Oke. Aktivitas fisik berarti hubungannya saya kaitkan dengan olahraga ya. Mungkin pertama di sini ya nyamuk beleleng banyak yang kurang paham antara daily activity dengan olahraga. Ini dua hal yang kelihatannya sama tapi sebenarnya enggak, maknanya berbeda. Kalau daily activity, Pak, saya sudah kerja, saya sudah naik turun, kantor saya di lantai 4 loh Pak, saya nggak pakai tangga, saya nggak pakai lift, saya naik tangga, saya udah keluar keringat. Tapi pertanyaan saya selanjutnya, itu masuk olahraga atau enggak? Jawaban saya tidak. Jadi itu adalah daily activity, rutinitas kita. Nah, kalau kita bicara aktivitas fisik yang saya masukkan di sini olahraga, jadi nyamuk beleleng caranya sebenarnya gampang. Nyamuk beleleng cukup sisihkan waktu 30 sampai 45 menit saja untuk olahraga.
Jadi kita nggak usah cari olahraga yang berat tuh, nggak. Olahraga yang paling kita rekomen murah meriah, jalan kaki. Kita fokus jalan kaki. Jalan kaki atau lari kecil ini boleh. Jadi tips yang kedua, kalau misalnya anggap dah dari seminggu di hari Senin saya olahraga nih, besoknya karena sesuatu dan lain hal nyamuk belerang tidak bisa gerak, tidak bisa olahraga karena mungkin mepet, ada deadline atau apa, ya udah nggak apa-apa, besok di skip. Tapi hari Rebonya nyamuk belerang harus olahraga. Nah, kenapa tidak boleh telat dari 2 hari? Ini kalau telat dari 2 hari, otomatis di hari selanjutnya nyamuk belerang nggak bakalan olahraga. Iya. Kelanjutan nih, enak nih, keenakan. Jadi mager terus jadinya. Jadi olahraga idealnya seminggunya 3-4 kali. Kalau kita hitung waktunya ini sekitar 150 menit deh. Cukup. Per minggu? Yes, cukup. Jadi ini saya bahasakan wajib juga karena kita akan secara umum ya, kalau kita treatment kondisi kita baik yang sehat maupun yang sakit, ada 3 hal yang harus kita kontrol di sini. Pertama, habit, pola makan, olahraga, sama kontrol. Kontrol dalam hari ini ya terapi obat, vitamin. Berkaca ke diri sendiri, kenapa tubuh saya ada yang enggak seimbang atau apa. Ini 3 hal yang harus kita tulis. Oke, Bleka. Tadi Bleka sudah membahas 2 faktor nih yang bisa menyebabkan diabetes di usia muda. Ada faktor sedentary lifestyle, kemudian pola makan. Yang ingin saya tanyakan, Bleka, apakah faktor genetik dapat berperan untuk tercetusnya diabetes di usia muda seperti itu? Nah, ini juga sangat menarik sekarang. Dulu orang terkena diabetes, terutama tipe 2 ya, dia punya gen, dia pasti kena. Kalau sekarang bergeser nih paradigmanya, bapak ibunya, kakek neneknya, baik dari ayah atau ibunya nggak punya diabetes, dia kena. Kenapa? Iya, kenapa? Itu tadi sedentary lifestyle-nya. Sedentary lifestyle, pola makan. Iya, ini berantakan, dia kena. Dan ada juga case yang menarik karena dia sudah tahu saya punya gen. Jadi dia aktifin 2 hal, pola makan sama olahraga. Memang dia punya faktor risiko, tapi terkontrol. Jadi aman dia. Jadi kadar gulanya nggak naik turun. Makanya dulu dengan paradigma diabetes penyakit orang tua nih, karena turunan dari gennya. Sekarang nggak bergeser, nggak ada turunan, dia kena. Makanya faktor gen memang berperan besar, tapi punya istilahnya faktor gen karena faktor risiko dominan dia. Cuma sekarang tanpa faktor gen pun bisa terkena. Jadi hati-hati sebenarnya. Ya. Jadi itu ya Bleka ya. Sebenarnya kembali ke diri kita semuanya ya, kontrol diri. Nah, Bleka, saya rasa sudah cukup nih pesan dan apa tadi Bleka sudah menjelaskan berbagai hal tentang diabetes di usia muda. Nah, saya berikan waktu untuk Bleka mungkin menyampaikan pesan khususnya untuk nyamuk buleleng ataupun generasi-generasi muda agar bisa aware dan bisa terhindar dari diabetes mellitus. Silakan Bleka. Oke, Titin, terima kasih. Oke, pesan ya. Jadi pesan di sini tadi saya rekomen pola makan yang tepat. Jadi untuk mencegah timbulnya diabetes. Caranya simple ya, nyamuk beleleng. Pertama, kurangi gula sama makanan atau minuman yang viral itu dikurangi. Bukan nggak boleh ya, ingat saya batasi, bukan nggak boleh, dikurangi. Kedua, perbanyak sayur, buah, air putih. Ini jangan lupa. Ketiga, karbohidrat. Ini paradigmanya karbohidrat banyak menimbulkan lonjakan gula. Ya, ini bisa kita modifikasi dengan menggunakan karbohidrat kompleks. Jadi dicernanya agak lama, kenyangnya juga agak lama. Tentu yang paling terakhir, nyamuk beleleng, batasi minuman manis. Cukup senyumnya aja yang manis ya. Rata-rata yang viral-viral semua yang manis-manis. Iya, benar. Bahkan ada penelitian Bleka, sekarang konsumsi alkohol, dagang-dagang alkohol itu udah nggak laku. Yang laku tuh malah minuman manis. Kopi manis, matcha seperti itu. Hati-hati di sini ya.
Oke Nyama Buleleng, jadi itu tadi beberapa hal penting yang sudah disampaikan oleh Belia Kasubiarta SST. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa kembali di podcast sesi selanjutnya. Salam sehat.